Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Saya Ibu Emma Mariana. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai pendidikan karakter. Apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Pendidikan karakter itu adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memperdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan lingkungannya. Pendidikan karakter anak-anak itu adalah suatu sistem pendidikan yang tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter atau karakter education itu sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral, di mana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna penyempurna diri ke arah hidup yang lebih baik. Kemudian apa itu fungsi daripada karakter? Fungsi pendidikan karakter secara umum itu adalah untuk membentuk karakter seorang peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleransi, tangguh, dan berperilaku baik. Kemudian ada juga tujuannya untuk apa pendidikan karakter? Pada dasarnya tujuan utama daripada pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya yang harus punya akhlak yang mulia, punya moral, bertoleransi yang tinggi, dan ada sifat gotong royong. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka di dalam peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai pembentukan karakter, yaitu yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Adapun nilai-nilai pembentuk karakter itu banyak anak-anak ya. Yang diantaranya ada kejujuran, sikap toleransi, punya disiplin yang keras, kreatif, mandiri, ada sikap demokratis, ada rasa ingin tahu, punya semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, punya sikap yang bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli terhadap lingkungan, baik itu lingkungan di tempat sekitar kita, lingkungan sekolah, kemudian sosial, peduli sosial juga, bertanggung jawab, dan terakhir adalah religius. Nah, itu saja anak-anak yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan kalian akan lebih paham, tetap semangat karena di masa pandemi. Walaupun kita belajar, kalian belajar dari rumah, harus tetap semangat. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasional revolusi mental, membangun karakter generasi gemilang, untuk kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia, melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa, berbudi pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia, religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya, mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia, melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa, berbudi pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia, religi
semuanya, integritas jadi tujuannya. Mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Siswa berkarakter Indonesia, siswa berkarakter Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama intinya kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena sampai saat ini kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Selawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, pada sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 7 peserta MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah yang Ibu cintai. Pada kesempatan ini izinkanlah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu nama Ibu adalah Dr. Anda Misdar, mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak, kondisi belajar pada saat ini tidak memungkinkan kita untuk belajar secara langsung atau tatap muka. Oleh sebab itu kita lakukan secara daring atau belajar jarak jauh. Anak-anak, Ibu akan memberikan materi tentang pembinaan mental keagamaan di sekolah. Sebagaimana harus kita ketahui anak-anak, mental adalah merupakan cara berpikir tentang suatu hal. Sedangkan agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan manusia tentang tata kehidupan. Jadi mental agama adalah sikap spiritual yang senantiasa melahirkan tingkah laku atau perbuatan yang selaras dan sesuai dengan ajaran agama atau ajaran agama Islam. Oleh sebab itu, maka kegiatan keagamaan yang dilakukan di sekolah kita, itu sekolah SMP Negeri 46 Palembang, adalah 1. Tadarusan atau baca Al-Quran sebelum belajar. 2. Sholat duha di musola. 3. Sholat zuhur di musola. 4. Sholat asar di musola bagi anak-anak yang sholat sore. Ini dilakukan ketika kita nantinya sudah memasuki masa normal. Kemudian ada pun kegiatan ekskul. Di sekolah kita dilakukan ekskul, yaitu rohis, yaitu pembinaan keagamaan yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Kemudian belajar membaca Al-Quran atau tilawah. Nah, pembinanya itu adalah kita datangkan dari luar, di samping itu dibimbing oleh guru agamanya. Demikianlah pemberian materi dari Ibu. Lebih kurang Ibu ucapkan selamat belajar, semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang cara belajar yang efektif. Anak-anak, belajar yang efektif adalah belajar yang berhasil guna membentuk kecerdasan, kualitas, dan dapat mengubah perilaku kalian menjadi lebih baik, agar kalian menjadi manusia yang memiliki sumber daya manusia yang unggul. Untuk mencapai itu semua, anak-anak, kalian harus menerapkan tips-tips belajar yang baik dan benar. Yang pertama yaitu buatlah catatan atau intisari ketika kalian sedang mendengarkan pelajaran. Yang kedua, membuat perencanaan yang baik. Seterusnya, kalian harus disiplin, karena dengan kedisiplinan kalian akan menjadi lebih baik. Aktif bertanya dan ditanya, jangan malu bertanya. Belajarlah serius dan tekun, karena kalian akan dapat memilah kapan saatnya kalian serius dan kapan saatnya kalian harus bermain.
Anak-anak, seterusnya hindari belajar berlebihan. Kalau kalian belajar berlebihan, maka fisik dan mental kalian pun akan menjadi lelah. Jujurlah ketika ulangan atau ujian. Jangan suka mencontek dan yang lain-lain. Lalu bertanggung jawablah dan menjadilah pemimpin yang baik bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Nah, yang tak kalah pentingnya yaitu mendengarkan penjelasan dari guru. Ulanglah pelajaran yang telah kalian catat tadi sehingga akan lebih dapat diingat dengan baik. Jangan lupa, cukuplah istirahat. Karena belajar terus-menerus akan menjadikan kalian lelah. Dengan beristirahat, kalian akan menjadi refresh kembali. Banyaklah berlatih. Dengan berlatih, kalian akan menjadi lebih terampil. Anak-anak, berhubung ini masa pandemi COVID, kalian bisa belajar kelompok melalui online. Demikianlah wejangan dari Ibu, semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salam 46 4S. Serius, semangat, santai, sukses. SMP Negeri 46 Palembang unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, berbudaya dan berwawasan lingkungan hidup. Itulah visi sekolah kita dengan misi membangun, memajukan prestasi, mengembangkan sekolah yang asli. Saling bekerja sama dan berdoa dalam mewujudkan cita-cita. Mari kita bersatu bersama dalam melaksanakan misi kita.